Kala itu, sikap Dogojun di luar kebiasaannya, sangat bengis, dingin, seakan bukan dirinya sendiri. "Hei, Dogo, itu sudah keterlaluan," teriak Won Kang memperingati Dogojun atas perbuatannya ke orang-orang dari faksi Crimson Tiger itu. Apakah selama ini dia menyembunyikan kekuatannya? Sial, kupikir sudah berhasil menyusulnya. Tapi bukan hanya energi internalnya, teknik pedang dan gerakan tubuhnya, bahkan sampai teknik bela diri eksternalnya, semuanya satu level di atasku. Sial, tunggu saja, suatu hari nanti aku pasti akan mengalahkanmu. Apa? Dia mampu mencari aku sambil melawan mereka? Pikir Won Kang menilai kemampuan Dogojun, sembari terlihat juga Dogojun mulai kembali ke dirinya sendiri. "Bajigur, di belakangmu. Kenapa tidak fokus?" teriak Won Kang memperingati Dogojun bahwa ketua Crimson Tiger dan bawahannya serempak menyergap Dogojun dari belakang. Dengan sigap, Dogojun pun mampu memblokir serangan dari kedua orang itu. "Kesempatan, terus serbu dan serang," ucap wakil ketua Crimson Tiger ke bawahannya. "Baik bos," saut sang bawahan. Sementara itu, terlihat Dogojun menahan dirinya dari efek hempasan kedua orang itu yang baru saja ia blokir. "Dasar pengecut," ucap Won Kang ke kedua orang dari faksi Crimson Tiger yang sedang menyergap Dogojun. Tetapi tiba-tiba ada sebuah tangan yang memegang pundak Won Kang. Sontak Won Kang pun menjadi kaget karenanya. Ternyata yang berada di belakang Won Kang adalah Suryong. "Jangan bergerak, diam saja di sini. Dia masih bisa mengatasinya," ucap Suryong ke Won Kang. Bagaimana kalau dia berakhir karena kita tidak membantunya?" tanya Won Kang ke gurunya. "Kau pikir aku akan biarkan dia selesai begitu saja? Dengarkan baik-baik. Pencerahan tidak datang begitu saja. Setelah pertarungan ini, ilmu bela diri Dogojun mungkin berkembang pesat. Pertarungan ini juga membantumu berkembang. Fokus perhatikan pertarungannya," jelas Suryong ke Won Kang. "Baik," saut Won Kang mendengarkan Suryong. Terlihat di sana apa yang dikatakan Suryong ke Won Kang adalah benar. Dogojun bisa mengatasi kedua orang dari faksi Crimson Tiger itu dengan kemampuan bela dirinya yang baru didapatnya dari pencerahan yang ia alami dari pertarungannya melawan faksi Crimson Tiger itu. Terlihat juga di sana Suryong dan Won Kang terdiam sembari melihat pertarungan Dogojun melawan kedua orang dari faksi Crimson Tiger itu. "Kenapa tiba-tiba mengeplakku?" protes kesal Won Kang ke Suryong. "Habisnya kau langsung menurut, biasanya pasti melawan. Rasanya aneh," jawab Suryong ke Won Kang. "Ah, lalu guru mau aku bagaimana?" saut Won Kang. Di pertarungan Dogojun, terlihat sorot mata Dogojun semakin tajam melihat ke arah kedua lawannya itu. Melihat sorot mata Dogojun, wakil ketua dari faksi Crimson Tiger itu pun menjadi gentar karenanya. Setelahnya, ia pun berlari kabur, meninggalkan pertempurannya. Mundur! Semuanya berpencar menuju markas faksi!" teriak sang wakil ketua ke seluruh bawahannya. "Kalian pikir bisa kabur?" ucap Dogojun ke pria yang berkepala pelontos itu dengan sorot mata tajam meliriknya. Seketika, dengan sangat cepat, Dogojun menyabet ke arah bawahan dan wakil ketua faksi Crimson Tiger yang akan kabur meninggalkan tempat itu, sehingga membuat kelapa si pria pelontos itu pun terlepas. Juga lengan dari wakil ketua faksi Crimson Tiger itu ikut juga terlepas. "Sial," ucap sang wakil ketua kesal terhadap perbuatan Dogojun ke dirinya. "Kenapa sampai segitunya mengejar kami? Kita bukan musuh bebuyutan." "Apa bedanya kau dengan kami? Dasar bajigur," lanjut ucap sang wakil ketua Crimson Tiger itu ke Dogojun. "Kau bilang apa?" saut Dogojun. "Lihat sekelilingmu. Kau yang membuat kekacauan ini hanya karena kau ingin memamerkan teknik bela diri milikmu." Mendengar itu dan melihat kondisi sekelilingnya, kembali batin Dogojun pun mengalami hasrat yang gelap. Aku mengakhiri orang. Seakan itu bukan apa-apa. Aku menyabet dan meremukkan tulang mereka. Ilmu bela diri milikku seharusnya tidak boleh digunakan seperti ini, gumam sendiri Dogojun. Melihat kesempatan yang terjadi, sontak saja sang wakil ketua faksi Crimson Tiger itu pun memanfaatkannya untuk menyergap Dogojun. Tidak menunggu lama, ia pun menyerang Dogojun. Tetapi dengan sigap,
Dogojun berhasil memegang lengan sang wakil ketua Crimson Tiger itu yang sedikit lagi mengenainya. Meski begitu, tidak masalah karena mereka ini bukan manusia, mereka hanya hama. Ucap lagi Dogojun sembari menekan lebih erat lengan dari sang ketua faksi Crimson Tiger itu. Lalu dengan sangat cepat, Dogojun pun menyabet sang wakil ketua faksi Crimson Tiger itu sehingga membuat kelapanya terlepas. Jika aku membiarkan kalian, kalian mungkin akan tetap menyakiti orang lain. Hama haruslah disingkirkan. Lanjut ucap Dogojun dengan sorot mata yang dingin. Guru, bukankah tingkahnya sedikit aneh? Tanya Wonkang ke Suryong karena merasa aneh melihat tingkah Dogojun yang tidak biasanya seperti itu. Apakah ini pertama kalinya dia mengakhiri orang? Tanya Suryong ke Wonkang. Apa? Sahut Wonkang kaget setelah mendengar pertanyaan Suryong. Ketika mendapat pencerahan, rasa bersalah karena mengakhiri orang tiba-tiba meluap dalam dirinya. Itu sama seperti mengalami penyimpangan energi. Kalau dibiarkan saja, dia akan terus mengayunkan pedangnya sampai kehabisan energi. Salah-salah, dia bisa jadi terluka. Terang Suryong ke Wonkang. Apa? Itu tidak boleh terjadi. Dogojun, kendalikan dirimu. Sadarlah, teriak Wonkang ke Dogojun. Mendengar teriakan Wonkang, sontak saja Dogojun melirik ke arahnya dengan sorot mata yang kosong. Kau jadi linglung cuma karena mengakhiri sampai seperti mereka? Ketua siswa memang sungguh berhati mulia ya? Ucap lagi Wonkang dengan nada yang tinggi ke Dogojun. Tetapi tiba-tiba dengan sangat cepat Wonkang ditarik ke belakang oleh Suryong. Kenapa menarikku? Tanya kesal Wonkang ke Suryong. Ternyata tindakan Suryong menarik mundur Wonkang karena tiba-tiba Dogojun akan menyerang Wonkang. Mengetahui akan hal itu, sontak saja Wonkang sangat kaget setelahnya. Juga terlihat Suryong bersiap akan melawan Dogojun. Benar saja, ternyata Dogojun dengan sangat kuatnya melesatkan serangan ke Suryong. Namun Suryong dapat memblokir serangan Dogojun itu. Aku ini ahli merehab orang-orang payah dan merawat orang yang mengalami penyimpangan energi kan? Akan aku kembalikan dia seperti semula, ucap Suryong ke Wonkang. Tapi jangan mengajarnya terlalu parah loh, sahut Wonkang ke Suryong. Aku sudah tahu, dasar bocah, sahut juga Suryong dengan sedikit kesal menanggapi ucapan muridnya itu. Selesai kau dasar hama, ucap Dogojun sembari menyerang Suryong dengan energi pedangnya. Tetapi lagi-lagi dengan mudah Suryong dapat memblokir serangan tersebut. Duh, kau ini perlu belajar bicara kasar dari Wonkang, ucap Suryong ke Dogojun. Tanpa mendengarkan ucapan Suryong, dengan sorot mata yang tajam Dogojun terus melanjutkan serangannya ke Suryong. Teknik 9 pedang Dogo yang kau praktekkan sudah makin mirip dengan yang aslinya, tapi masih belum cukup. Lanjut ucap Suryong ke Dogojun sembari memblokir kembali serangan Dogojun. Mengerahkan semua tenagamu dalam satu sabetan bukan berarti kau bisa mengabaikan serangan balasan dari musuh, ucap lagi Suryong. Musnah kau dasar hama, teriak Dogojun lagi ke Suryong sembari dengan liar menyerang Suryong. Tetapi lagi-lagi Suryong dapat dengan mudah menghindari serangan Dogojun itu. Jangan sampai melupakan pencerahan yang kau dapatkan hari ini. Ini adalah cara melatih teknik 9 pedang Dogo, terang Suryong lagi sembari menjentikkan jarinya ke telinga Dogojun. Oke, biar aku tunjukkan satu hal lagi, lanjut ucap Suryong sembari akan mengeluarkan tekniknya. Lalu dengan sangat cepat Suryong telah melesat ke arah Dogojun. Kau harus bisa masuk babak perempat final di kompetisi bela diri surgawi, lanjut lagi ucap Suryong ke Dogojun. Sembari dengan sangat cepat Suryong telah melesat melewati Dogojun dengan teknik miliknya. Menyadari akan teknik yang baru saja diperlihatkan Suryong ke dirinya, seketika saja Dogojun pun tersadar dan kaget setelahnya. Tak lama, ia pun kehilangan kesadarannya. Kemudian, scene berganti di suatu tempat. Terlihat di sana Dogojun tersadar dari pingsannya. Wonkang, ucap Dogojun. Iya, sahut Wonkang yang juga ada di sana sedang menjaga Dogojun. Kita ada di mana? Tanya Dogojun ke Wonkang. Di penginapan yang menyajikan mie tidak enak itu. Guru baik yang membawa kita ke sini, jawab Wonkang ke Dogojun. Guru baik, sahut Dogojun. Tunggu, kau tidak ingat apa-apa? Dia membuatmu tidak sadarkan diri lalu membawa ke sini,
Ucap Won Kang bertanya ke Do Gojun. Kapan itu? Tanya balik Do Gojun ke Won Kang yang belum mengingat kejadian sebelumnya. Tak lama, tiba-tiba Do Gojun pun mengingat kembali seluruh kejadian sebelumnya. Maafkan aku, rasanya aku seperti kerasukan dan tidak bisa mengenali siapapun. Aku memang mendapat pencerahan dan mencoba menggapainya. Tapi setelah aku sadar telah menghakiri orang, kepalaku terasa panas, rasanya membingungkan. Karena itu, tidak, apapun yang aku katakan pasti terdengar seperti alasan. Aku minta maaf atas perbuatanku. Aku hampir saja melakukan dosa yang tidak akan bisa dimaafkan olehmu dan keluargamu. Ucap Do Gojun meminta maaf ke Won Kang atas perbuatan sebelumnya ke Won Kang. Sudahlah, lupakan saja. Kalau masih merasa tidak enak, traktir aku makan. Balas Won Kang menanggapi permohonan maaf dari Do Gojun. Boleh saja, tapi sahut juga Do Gojun. Kau balik jadi kutu buku menyedihkan. Tapi musnah, hama, musnah sana. Kau pasti ingat bilang begitu sambil mengayunkan pedangmu kan? Ucap Won Kang ke Do Gojun. Hah? Aku begitu? Tidak ingat tuh. Jawab Do Gojun sembari mengeluarkan keringat dingin di wajahnya. Oh gitu, tenang saja. Nanti aku ingatkan terus sampai kau ingat. Sahut Won Kang dengan sorot mata liciknya ke Do Gojun. Musnah, terima ini. Teknik rahasia klanku, teknik suci pembasmi hama. Canda Won Kang ke Do Gojun. Klanku tidak punya teknik seperti itu. Sahut Do Gojun menanggapi candaan Won Kang. Aku Sword Dragon akan membasmi kalian semua dan menegakkan keadilan di Murin. Ucap lagi Won Kang meledek Do Gojun. Serius, berhenti nggak? Sahut juga Do Gojun memperingati Won Kang. Melihat ekspresi Do Gojun yang malu, Won Kang pun menertawainya. Mukamu merah kayak tomat. Ledek lagi Won Kang ke Do Gojun. Ini karena lukaku belum sembuh, masih sakit. Ngeles Do Gojun malu kesal ke Won Kang.